Oke, baik. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Pada kesempatan pagi ini kita kembali ketemu. Walaupun mungkin secara online ya ini ya. Minggu kemarin kita sudah melaksanakan perkuliahan secara online. Ini mungkin untuk pertemuan yang kedua kita pelaksanaan untuk perkuliahan online. Ini yang gabung kebetulan baru 3, nanti saya harapkan nanti untuk yang lain bisa gabung untuk absensinya ya, kehadiran di sini, nanti kita lihat kehadirannya di aplikasi Zoom ini. Oke, baik, langsung saja di sini kita akan pagi ini akan mendiskusikan untuk materi, untuk mata kuliah statistik yaitu tentang analisis regresi. Untuk tugas yang saya berikan kemarin sudah ada progres kemajuan atau belum? Ya. Sudah ya. Wah, ini Ya. kebetulan memang ada mungkin menjadi sesuatu yang bisa dikatakan apa ya, dalam penelitian mini riset yang apa ya sedikit terganggu ya, tapi nggak apa-apa, Anda bisa lakukan sesuai dengan prosedur-prosedur kesehatan yang memang sudah ditetapkan. Oke, baik. Jadi kalau pada minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang analisis korelasi, di mana di situ ada beberapa analisis data ya di dalam korelasi. Nah, untuk pagi ini kita akan menjelaskan tentang analisis regresi. Jadi memang ini merupakan salah satu analisis yang memang di dalam statistik sangat populer ya. Jadi teknik yang umum digunakan untuk menganalisis hubungan antara 2 atau lebih variabel. Nah, jadi itu adalah yang dimaksud dengan analisis regresi. Jadi menganalisis hubungan antara 2 variabel atau lebih. Nah, jadi satu variabel biasa disebut dengan variabel bebas dan satu variabel biasa juga disebut dengan variabel yang terikat. Jadi bagaimana hubungan 2 variabel ini itu nanti dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Kemudian yang lain juga analisis regresi ini juga bisa didefinisikan sebagai matematis di dalam menjelaskan hubungan antar variabel dalam analisa regresi menggunakan persamaan regresi. Jadi di sini nanti ada persamaan-persamaan yang nanti bisa kita gunakan dalam proses melakukan analisa regresi. Nah ini, jadi di dalam persamaan regresi ini ada 2 macam variabel, ada variabel dependen, ini adalah variabel terikat ya atau variabel tak bebas. Ini adalah variabel yang nilainya tergantung dari variabel yang lain, di mana di sini biasanya dinyatakan dengan Y atau dinotasikan dengan Y. Sedangkan untuk yang kedua adalah variabel independen atau biasa juga disebut dengan variabel bebas ya. Ini adalah variabel yang nilainya bergantung dari variabel yang lain, biasanya dinyatakan dengan X ya. Jadi di sini ada variabel dependen dan ada variabel independen, variabel terikat dan variabel bebas. Oke, nah ini adalah beberapa prinsip dasar di dalam melakukan analisa regresi. Jadi dalam membangun suatu persamaan regresi, ini bahwasanya antara variabel dependen dengan variabel independen ini mempunyai hubungan, sifat hubungannya adalah hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat, atau istilahnya adalah causal relationship. Jadi baik yang didasarkan pada teori, hasil penelitian sebelumnya, maupun yang didasarkan pada penjelasan logis tertentu. Jadi ada hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat antara variabel independen dengan variabel dependen. Jadi
Karena apa? Karena memang di sini perubahan ini memang disebabkan oleh variabel yang lain. Makanya di sini ada berlaku prinsip ini adalah kausalitas, hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Nah, kemudian di sini ya, untuk yang pertama kita akan menjelaskan tentang analisis regresi linear sederhana. Jadi memang ada beberapa jenis untuk regresi, analisis regresi. Nah, ini untuk yang pertama kita akan membicarakan tentang analisis regresi linear sederhana. Karena ada juga untuk analisis regresi berganda. Nah, ini juga nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, untuk analisis linear sederhana di sini, ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan garis lurus dan menentukan nilai perkiraannya. Di dalam analisa regresi linear sederhana ini hanya ada satu variabel X dan satu variabel Y. Jadi satu variabel X ini mempengaruhi daripada berhubungan daripada variabel Y. Mempengaruhi ya. Jadi itu, jadi ada satu variabel X dan ada satu variabel Y. Nah, suatu persamaan garis lurus yang menyatakan hubungan antara variabel X atau variabel bebas dengan variabel Y atau variabel yang tidak bebas dan digunakan untuk memperkirakan nilai berdasarkan nilai X yang disebut sebagai persamaan regresi. Kemudian di samping itu juga ada metode kuadratur kecil, ini digunakan untuk menentukan persamaan linear estimasi yang berarti memiliki satu garis linear dari beberapa kemungkinan garis linear yang dapat dibuat dari data yang ada yang mempunyai kesamaan atau mempunyai kesalahan atau error paling kecil dari data aktual dengan data estimasinya. Kemudian kriteria ini dikenal dengan prinsip kuadratur kecil, ya, atau principle of least square. Selamat bergabung Mas Nujul Abdani. Mas Rojaknya menghilang ini ya, tidak kelihatan ini. Apa kelihatan? Oh, ada Mas Rojak ya. Oke, Mas Rojak ada tapi nah, ini kita bisa melihat bagaimana untuk persamaan daripada regresi. Jadi di sini mana adalah Y sama dengan A plus BX. Ya. Di mana Y-nya adalah nilai estimasi Y berdasarkan X ya, yang dipilih. Sedangkan A ini adalah titik potong Y yang merupakan nilai perkiraan bagi Y ketika nilai X sama dengan 0. Kemudian B sendirinya adalah kemiringan garis atau perubahan rata-rata pada untuk setiap satu unit perubahan baik naik maupun turun pada variabel X-nya. Sedangkan X di sini adalah sembarang nilai variabel bebas yang dipilih. Jadi itu merupakan persamaan daripada regresi. Jadi Y sama dengan A plus B. Nah, ini nilai X, nilai A, dan nilai B ini bisa ditentukan. Ini adalah untuk persamaannya ya, B, J, X ini. Sigma XJ, ya, dikurangi dengan dalam kurung sigma X dikalikan dengan sigma Y dalam kurung bagi N per sigma X kuadrat min sigma X dalam kurung kuadrat per N. Itu adalah untuk mencari daripada nilai B, sedangkan nilai A-nya di sini adalah J A sama dengan Y min BX. Nah ini jadi ini adalah untuk persamaan, rumus di atas ini adalah persamaan daripada regresinya, sedangkan ini Y sama dengan A plus BX, sedangkan untuk mencari nilai A sama nilai B ini nanti kita bisa menggunakan persamaan rumus. Nah, ini adalah nanti beberapa persamaan rumus yang nanti kita bisa lakukan untuk melakukan analisis regresi. Nah, di sini untuk proses pengujian terhadap koefisien regresi,
Jadi di sini suatu variabel ini apakah terdapat hubungan dengan variabel yang lain atau mempengaruhi daripada hubungan yang variabel yang lain, maka nanti di sini kita bisa menetapkan hipotesa ya. Jadi menentukan H0 dan H1 ini untuk hipotesa 0 sama hipotesa 1. Ini ya, jadi H0 itu ya dibagi dengan beta sama dengan 0, atau mungkin H1 dibagi dengan beta tidak sama dengan 0. Ini. Jadi ini pengujian koefisien regresi. Jadi menentukan hipotesa seperti kemarin ya, dalam persamaan analisis korelasi. Jadi itu juga kita harus menentukan hipotesa-hipotesa mana ini merupakan asumsi awal di dalam penelitian yang kita lakukan. Nah, ini juga sama. Kemudian yang berikutnya di sini ada taraf nyata. Kemudian ada statistik uji, nanti kita bisa pakai tabel ANOVA, ini karena regresi linear sederhana. Kemudian untuk daerah kritis, ini jika F itu lebih besar daripada F tabel, ya, maka H0 ditolak. Nah, kemudian nanti baru kita membuat kesimpulan. Jadi ini adalah tahapan di dalam proses pengujian terhadap koefisien regresi. Jadi, sama seperti kemarin di dalam proses analisa korelasi juga demikian. Nah, ini adalah untuk tabel ANOVA-nya. Jadi di sini ada sumber variasi ya. Ada regresi 1, jumlah kuadrat rata-rata, F hitung. Nah, ini. Jadi ini adalah untuk prosesnya. Kita juga N-2. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Sama ya. Nah ini. Oke, baik. Kita bisa melihat contoh di sini. Nah di sini kita adalah melakukan ini analisis atau analisa regresi. Ini. Jadi ini ada dua variabel. Variabel yang pertama adalah variabel penjualan, dinotasikan dengan Y, sedangkan yang variabel yang kedua ini adalah variabel biaya, dinotasikan dengan X. Nah, nanti di sini apakah ada regresi ya dari dua variabel tersebut. Jadi apakah biaya ini mempengaruhi daripada penjualan atau bagaimana? Oke, baik. Nah, di sini kita bisa melihat pada tabel di sini ya. Untuk nilai Y masing-masing ada 120, 150, 175, 132, 145, 186, 149. Ya, totalnya di situ ada 1057. Kemudian untuk X-nya atau di sini untuk biaya ini masing-masing ada 150, kemudian ada 125, ada 147, ada 160, 135, 148 dan 132. Totalnya adalah 990. Jadi ini adalah untuk data yang akan kita analisis. Nah, kira-kira bagaimana hasil analisis regresi yang nanti kita lakukan? Apakah memang di sini variabel bebas, yaitu di sini adalah biaya, mempengaruhi daripada variabel penjualan atau variabel atau biasa variabel dependentnya. Oke, untuk yang lain ini memang nggak ini ya, nggak kelihatan ini ya. 4 berarti ya ini ya. Ini. Wah, ini Mas siapa yang biasa siapa itu Mas Buku. Ini Mas Buku mana ini Mas Buku? Nggak kelihatan. Kemudian Mas Ibnu Sofa juga nggak kelihatan ini ya. Mas Ibnu Sofa. Terus Mas siapa? Siapa itu kemarin tuh? Banyak ya ini yang nggak kelihatan ya ini ya. Oke. Nah, oke, baik. Nah, kita lanjutkan dari analisa regresi yang ada ini. Jadi kalau tadi kita ada data,
penjualan sama data biaya. Nah, kemudian kita bisa mencari untuk nilai X-Y-nya dalam artian nilai X dikalikan dengan nilai Y. Jadi nilai X dikalikan dengan nilai Y berapa besarnya. Jadi untuk data yang pertama di situ adalah X kali Y sama dengan 120 dikalikan dengan 150. Jadi sama dengan 18. Kemudian untuk data yang kedua, berarti di situ X-nya adalah 125, Y-nya adalah 150, sama dengan 18.750. Ya. Kemudian untuk data ketiga juga demikian. Data keempat kita lakukan ya perkalian antara variabel X dengan variabel Y yang ada di sini. Nah, jadi total X-nya sama dengan 180.366.000 ini. Kemudian untuk nilai X kuadrat ini juga bisa kita hitung. Jadi nilai X-nya adalah 150, itu kita kuadratkan. Sehingga untuk data pertama 150 kuadrat berarti 22.500. Nilai yang kedua adalah 125 kita kuadratkan sama dengan 15.625. 147 kita kuadratkan, 21649 dan seterusnya. Di sini untuk nilai X kuadratnya adalah 142.887. Oke. Baik. Kira-kira sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan yang berkaitan dengan proses awal dari analisis regresi dari data yang ada di atas ini, yaitu berkaitan dengan data penjualan dan data biaya. Oke, silakan. Untuk pelaksanaan ujian akhir semester perkiraan bulan April ya, pertengahan ya. Iya. Iya, perkiraan bulan itu ya. Kira-kira untuk tugas kemarin untuk mini riset sudah bisa diselesaikan atau mungkin ada kendala? Sebelum kita lanjut ke materi mungkin untuk memantau sejauh mana perkembangannya. Kalau ada kendala nanti mungkin bisa didiskusikan secara online ya lewat saya karena memang sekarang adalah social distance gitu ya, jadi ada pembatasan di rumah saja, tidak kemana-mana gitu. Jadi nanti hal-hal yang terkait dengan diskusi-diskusi atau mungkin yang berkaitan dengan pertemuan-pertemuan untuk bimbingan yang berkaitan dengan mini research yang kemarin saya berikan mungkin nanti bisa dilakukan secara online, bisa lewat WA atau mungkin lewat aplikasi yang lain ya, mungkin email juga boleh lah ya, yang saya tahu tentunya. Oke, silakan kalau mungkin ada yang tanyakan. Dan nanti jadinya ada berapa kelompok kemarin? Tidak tahu. Ada berapa kelompok? Satu kelompoknya 2. Mas Dida, kelompoknya sama siapa? Sama Fikri, Pak. Oh, Mas Fikri. Fikri kelompok sama Mas Dida. Kalau Mas Abdani? Sama Musafa, Pak. Sama siapa? Mas Musafa. Mas Safa ya. Oh iya, ini Mas Safa nggak kelihatan ini ya. Kalau Mas Rojak sama siapa Mas Rojak? Ini Mas Rojak videonya kok nggak diaktifkan ya ini ya. Jadi nggak kelihatan. Berarti aktif loh. Jangan-jangan nggak ada sinyal ini Mas Rojak. Halo? Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah untuk proses awal ya, yang berkaitan dengan regresi. Jadi di sini kita bisa melakukan tahap awal, yaitu kita menyaksikan data dalam tabel. Di sini untuk variabelnya kita tetapkan. Kemudian kita ada nilai X dan nilai X kuadrat. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke penyelesaian sesuai dengan persamaan yang ada ya. Jadi di dalam persamaan untuk regresi
Ini adalah Y sama dengan A plus BX. Tapi di sini kita harus menentukan dulu nilai A dan nilai B. Nah ini. Oke, di sini kita menentukan untuk nilai A dulu, di mana nilai A di sini adalah sigma Y min B sigma X per N. Jadi di sini sigma Y min, ya ini, B. Jadi kita lihat datanya. Jadi sigma X-nya ini, sigma Y-nya ini adalah ini ya, 1057, kemudian sigma X-nya ini adalah 997 ini ya. Nah, ini tapi di sini kita menentukan nilai B dulu. Nilai B-nya ini ditemukan di bawah ini ya. Jadi sebetulnya untuk dalam prosesnya ini adalah kita menghitung B dulu ya. Kalau kita ketemu nanti baru kita masukkan ke sini. Ini ketemunya adalah min 0,2 ini ya. Jadi kita lihat di B dulu aja lah. B sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X dalam kurung kuadrat. Sehingga kita bisa menghitung N-nya ini adalah berkaitan dengan jumlah data. Kalau kita melihat ada berapa data ini? Ya, jadi ada 7 data. Jadi nilai N-nya di sini adalah 7. Sesuai dengan jumlah data yang ada. Kemudian ini sigma XY ini adalah 180 ya 150 366, kemudian dikurangi dengan sigma X 997 dan sigma Y adalah 1057, kemudian per N7 sigma X kuadratnya ini dan sigma X dikuadratkan. Sehingga nanti di sini kita bisa peroleh nilai daripada B, koefisien B-nya adalah min 0,2. Nah, setelah nilai B ini ketemu, maka nanti baru kita masukkan ke dalam persamaan A ini. Jadi sigma Y min B sigma X per N. Sigma Y-nya di sini adalah 1057 min 0,2 kali 997. Jadi sama dengan 1256,4 per 7. Jadi N ini adalah 7. Nah, ketemunya adalah 7179,49. Oke. Oke. Ini ada selamat bergabung Mas Eki. Bangun tidur ya Mas Eki ya. Selamat bergabung Mas Eki. Oke, baik. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai A dan nilai wah ini sudah ada konfirmasi running out of time ini ternyata. Karena memang ini dibatasi 40 menit. Tanpa sadar di sini kita sudah hampir 40 menit ya. Nah, ini baik kita selesaikan dulu, nanti kita bisa lanjut ke ini ya, ke syaratnya ya. Untuk proses lebih lanjut nanti untuk video ini saya upload di YouTube, saya siakat. Jangan lupa nanti bisa ditonton ulang di YouTube ya. Beserta untuk materinya juga nanti saya upload di siakat ya. Jadi nanti untuk proses selanjutnya Anda bisa langsung ke siakatnya gitu ya. Oke. Saya lanjutkan. Jadi di sini nanti ada nilai A, B, ini nanti baru kita masukkan ke dalam persamaan regresinya. Jadi Y sama dengan A plus BX. Y hanya nilai A-nya di sini kita masukkan yaitu 179,49 dikurangi dengan B-nya, nilai B-nya adalah min 0,2 X. Nah ini X-nya ini nanti yang kita tentukan. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut. Ada Mas Musafa bergabung, tapi videonya nggak kelihatan ya, belum aktif. Nah ini jadi itulah berapa besar penjualan jika biaya yang dikeluarkan adalah 200. Nah ini, jadi kita bisa melihat ini tadi adalah menghasilkan persamaan ini sama dengan 179,49 min 0,2 X. Nah selanjutnya nanti di sini bagaimana kalau misalkan penjualannya itu biaya yang dikeluarkan adalah 200. Nah, maka nanti kita bisa melihat
bagaimana perubahan daripada nilai ini yang terjadi kalau nilai X itu kita berikan. Jadi Y ini sama dengan 179,49 min 0,2X. Nah, X-nya ini adalah untuk biaya. Nah, ini kalau biaya 200 maka kita memasukkan 200. Sehingga di sini Y-nya itu ketemu 179,49 min 40. Sehingga di sini nanti yang kita peroleh adalah Y-nya itu sama dengan 140. Ini kita bulatkan tentunya. Oke. Jadi bagaimana di sini? Berarti ini tampak bagaimana bahwasannya ketika X-nya itu adalah 200 maka nilai Y-nya itu menjadi 140. Jadi perubahan yang terjadi pada X itu mempengaruhi daripada perubahan pada Y. Jadi X-nya ini adalah variabel independen, ya, atau variabel bebas. Y-nya ini adalah variabel dependen atau variabel terikat, di mana variabel X ini mempengaruhi daripada perubahannya ke variabel. Nah, makanya di sini dikatakan sebagai perubahan yang memang bersifat kausalitas karena memang ini ada sebab akibat. Baik, sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Nah, ini adalah sebagai contoh bagaimana untuk persamaan daripada regresi sederhana, ya, atau regresi linier sederhana. Oke, baik. Ini mungkin untuk materinya, ya, pagi ini, karena tadi sudah ada ini konfirmasi dari sistem bahwasanya ini dibatasi 40 menit dan ini sudah hampir selesai. Mungkin sebelumnya ada yang tanyakan sebelum kita akhiri. Mas Fikri Hasan, mungkin ada yang tanyakan? Mas Nujulil Abdani mungkin ada yang tanyakan? Enggak ada. Mas Eki mungkin. Wah, ini bangun tidur Mas Eki. Silakan Mas Eki kalau tanyakan. Mas Dida mungkin, Ibnu? Nggak ada. Nggak ada. Mas Musafa ini masih empetan. Al-Husna ini siapa ini? Al-Husna ini. Nggak ada, Pak. Ini, nah, ini siapa ini? Pugu, Pak. Mbak Pugu. Oke, Mbak Pugumu. siapa? Pugu, Pak. Mbak Pugu. Pugu itu. Wah, Ya. itu pakai penyamaran nih ternyata ya. Oke, selamat bergabung Pugu. Al-Husna gitu ya. Ini kalau pakai nama-nama apa sebutan kayak gitu ya, nggak hafal tentunya ya. Oke lah, baik. Jadi nanti silahkan Anda bisa ini ya, kita diskusinya kita lanjut ke siakat, dan nanti di siakatnya rame. Dan untuk video ini saya share di YouTube, jadi nanti channelnya. Kemarin ternyata yang pertama channel YouTube saya terblokir, gitu ya. Baik, jadi itu mungkin saya kira untuk perkuliahan pada pagi ini tetap semangat ya mengikuti perkuliahan, walaupun di sini kita dalam kondisi yang sedang memprihatinkan karena adanya wabah corona. Tetap jaga kesehatan ya, ikuti himbauan-himbauan yang memang sudah disampaikan. Jadi di rumah tidak keluar ya, agar supaya kita terhindar dari wabah corona ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki ya, biar kuotanya tetap ada gitu ya. Oke. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi perkuliahan statistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bisa ngetik kan? Ngetik. Komputer Excel mau ngetik pro kok? Nah, Excel jarang nate sih. Excel ngisi to, maksudnya ngisi to. Itu tak. Oh. Aku bulan nanti Bentar lagi kan nanti lagi masuk kali lagi. Sekarang di rumah. Mau tinggal bulan ya komputer ini. oh ya. Kan